Tukang es teh tersesat di desa gaib. Hari itu, matahari mulai condong ke barat saat Reza, seorang tukang es teh keliling, memutuskan untuk mengambil rute baru. Ia mendapat info dari pelanggan bahwa di desa sebelah sedang ada acara besar, dan itu berarti peluang besar untuk jualannya. Dengan semangat, Reza mengayuh sepedanya yang dilengkapi gerobak kecil. Sepanjang perjalanan, ia melewati jalan-jalan kecil yang sepi, dikelilingi pepohonan lebat. Anehnya, meski sudah hampir 1 jam mengayuh, ia tak menemukan tanda-tanda desa. Jalanan mulai terasa tidak berujung, dan suasana makin mencekam ketika kabut tipis perlahan menyelimuti sekitarnya. Tiba-tiba, dari kejauhan terlihat sebuah desa kecil. Reza tersenyum lega. Ia masuk ke desa itu, melihat deretan rumah-rumah kayu tua yang berjajar rapi. Beberapa penduduk terlihat sibuk, mengenakan pakaian tradisional kuno seperti sedang mempersiapkan sesuatu. Mereka tersenyum ramah ketika Reza datang, meski senyuman mereka terasa aneh, terlalu lebar dan kaku. Seorang lelaki tua menghampirinya. "Selamat datang, nak. Kau pasti haus setelah perjalanan jauh. Mari, ikut aku, kami akan membeli es tehmu." Tanpa ragu, Reza mengikuti lelaki tua itu ke sebuah rumah besar di tengah desa. Begitu masuk, ia disambut oleh bau dupa yang menyengat dan suara gamelan lirih dari arah yang tidak jelas. Di dalam, banyak orang duduk bersila. Wajah mereka terlihat pucat dan mata mereka tampak kosong. "Silakan letakkan tehmu di sini," kata lelaki tua itu sambil menunjuk sebuah meja kayu besar di tengah ruangan. Saat Reza mulai menuang es teh ke gelas-gelas, ia memperhatikan sesuatu yang ganjil. Tangan para penduduk terlihat keriput dan dingin saat menyentuh gelas, seperti mayat yang sudah lama kering. Jantungnya mulai berdebar. Ia mencoba untuk tetap tenang dan bertanya, "Ini acara apa, Pak?" "Ini adalah malam persembahan," jawab lelaki tua itu datar. Tiba-tiba musik gamelan berhenti. Semua orang menoleh ke arah Reza dengan tatapan kosong yang kini berubah menjadi senyuman menyeramkan. Lelaki tua itu menepuk pundaknya dengan tangan dingin. "Kau tamu istimewa malam ini, nak. Kau yang akan membawa keberkahan untuk desa kami." Reza mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mundur perlahan, tapi para penduduk sudah mengelilinginya. Wajah mereka mulai berubah. Kulit mereka terlihat mengelupas, mata mereka memutih, dan bau busuk mulai memenuhi ruangan. Reza berteriak dan lari keluar rumah. Namun desa itu seperti berubah menjadi labirin. Setiap jalan yang ia lalui selalu kembali ke tempat yang sama, rumah besar di tengah desa. Sementara itu, penduduk desa mengejarnya sambil tertawa dan memanggil namanya. Akhirnya, ia melihat sepeda dan gerobaknya yang terparkir. Tanpa pikir panjang, Reza menaikinya dan mengayuh secepat mungkin. Anehnya, jalan yang tadi terasa tidak berujung kini seperti memandu dia keluar dari desa. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya tiba di jalan besar yang ramai. Ia berhenti sejenak, menenangkan napasnya yang tersengal. Namun, ketika ia menoleh ke gerobaknya, ia terkejut. Gelas-gelas teh yang tadi ia siapkan penuh dengan cairan merah kental seperti darah. Es teh itu ternyata bukan untuk penduduk desa, tapi untuk mereka yang sedang menunggunya di dunia lain. Sejak saat itu, Reza tidak pernah mengambil rute baru lagi, apalagi melewati jalan-jalan sepi. Desa gaib itu mungkin masih ada, menunggu tamu berikutnya yang tersesat. Sejak kejadian itu, Reza mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam tidurnya, ia selalu melihat sosok lelaki tua dari desa gaib itu, menatapnya dengan senyum dingin. Di mimpinya, Reza mendengar suara-suara penduduk desa memanggilnya. "Kembali, nak, persembahan belum selesai." Awalnya, Reza menganggap itu hanya efek trauma. Namun, anehnya, setiap kali ia berjualan di pinggir jalan, beberapa pelanggan mengatakan hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Tehmu enak sekali, Bang. Sama persis seperti yang pernah saya minum di desa waktu itu." Reza bingung. "Desa mana, Pak?" tanyanya penasaran. Namun pelanggan itu hanya tertawa kecil. "Ah, lupakan saja," lalu pergi begitu saja. Kejadian seperti itu makin sering terjadi. Orang-orang yang tidak pernah ia kenal datang membeli dan menyebut desa. Bahkan beberapa di antaranya tampak mengenakan pakaian yang mirip dengan penduduk desa gaib yang ia temui dulu. Suatu malam, saat Reza tengah mempersiapkan dagangannya untuk esok hari, ia mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Ketukan itu berat dan lambat, seperti sengaja dibuat menyeramkan. Reza memberanikan diri membuka pintu, tetapi ia tidak menemukan siapapun di sana. Namun, di depan pintu ada sebuah botol kecil berisi cairan merah pekat. Botol itu disertai selembar kertas tua bertuliskan, "Kami menunggu." Reza panik. Ia membuang botol itu ke tempat sampah. Tetapi saat ia kembali ke dapur,
Botol tersebut entah bagaimana sudah ada di atas meja. Cairannya seolah berdenyut, seperti hidup. Reza akhirnya memutuskan untuk membawa botol itu ke seorang dukun kampung bernama Pak Karta. Pak Karta hanya melihat botol itu sebentar sebelum wajahnya berubah serius. Ini bukan cairan biasa. Kau membawa sesuatu dari tempat yang seharusnya tidak kau datangi. Reza menceritakan semuanya kepada Pak Karta, mulai dari tersesat di desa gaib hingga kejadian-kejadian aneh belakangan ini. Pak Karta menghela napas panjang. Mereka ingin kau kembali. Kau menjadi bagian dari ritual mereka dan selama persembahan itu tidak selesai, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Malam itu, Pak Karta melakukan ritual di rumah Reza. Ia menyalakan dupa, membaca doa-doa, dan memercikkan air suci di setiap sudut ruangan. Namun, ketika ritual mencapai puncaknya, rumah Reza tiba-tiba bergetar hebat. Suara ketukan keras terdengar dari semua jendela dan pintu, diiringi suara tawa mengerikan yang familiar. Kau sudah terlambat, Karta! Suara lelaki tua itu terdengar menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka di tengah ruangan. Dari portal itu muncul para penduduk desa gaib dengan wujud mengerikan. Mereka seperti mayat hidup dengan kulit yang mengelupas dan bola mata yang kosong. Mereka menyeret Reza ke dalam portal. Meski Pak Karta berusaha keras melawan mereka dengan doa-doanya. Maafkan aku, Pak Karta. Aku tidak tahu harus bagaimana, teriak Reza sebelum tubuhnya hilang ke dalam kegelapan portal itu. Portal tertutup dan keheningan kembali. Pak Karta hanya bisa terduduk lemas. Ia tahu, Reza sudah menjadi bagian dari dunia mereka. Tidak ada jalan kembali. Esok harinya, gerobak es teh Reza ditemukan di depan rumahnya, lengkap dengan botol cairan merah yang kini kosong. Tidak ada yang tahu kemana Reza pergi. Namun, beberapa pedagang keliling lain melaporkan mendengar suara-suara aneh di tengah perjalanan mereka. Suara tawa dan panggilan samar dari arah jalan-jalan sepi. Desa gaib itu masih menunggu. Dan mungkin Reza kini adalah salah satu penduduknya. Beberapa minggu setelah hilangnya Reza, cerita tentang desa gaib mulai tersebar di kalangan pedagang keliling dan warga sekitar. Orang-orang mulai menghindari rute-rute tertentu, terutama yang melintasi hutan lebat. Namun, rasa penasaran tetap saja ada. Suatu hari, seorang pemuda bernama Dimas, teman sesama pedagang Reza, memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dimas adalah tipe orang yang tidak percaya pada hal-hal gaib. Baginya, cerita tentang desa itu hanyalah omong kosong yang dilebih-lebihkan. Dengan tekad kuat, ia mempersiapkan diri, membawa senter, jimat pelindung pemberian ibunya, dan tentu saja sedikit keberanian ia miliki. Malam itu, Dimas menyusuri jalan yang disebut-sebut sebagai gerbang menuju desa gaib. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Namun, beberapa saat kemudian, kabut mulai turun, tebal dan dingin. Saat kabut semakin pekat, Dimas melihat sebuah gerbang kayu tua di depannya. Di balik gerbang itu, tampak deretan rumah kayu yang terlihat persis seperti yang diceritakan oleh Reza. Dimas ragu sejenak, tapi rasa penasarannya lebih besar. Ia melangkah masuk. Desa itu tampak kosong. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Namun, ketika Dimas berjalan lebih jauh, ia mendengar suara samar seperti gemerincing gamelan dari kejauhan. Semakin ia mendekat, suara itu semakin jelas. Ia menemukan rumah besar di tengah desa, pintunya setengah terbuka. Dengan hati-hati, Dimas masuk ke dalam. Di dalamnya, ia melihat ruangan besar dengan meja panjang, penuh dengan gelas-gelas es teh. Di ujung meja, duduk seorang lelaki tua dengan senyum yang sangat lebar. "Kau datang juga," kata lelaki itu dengan suara berat. Dimas terdiam, tubuhnya gemetar. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, ia melihat seseorang berdiri di sudut ruangan. Sosok itu adalah Reza. Tapi wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak kurus kering seperti tidak lagi manusia. "Reza? Itu kau?" tanya Dimas dengan suara serak. Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap Dimas dengan tatapan kosong, kemudian berbisik, "Pergi, sebelum mereka mengambilmu juga." Namun terlambat. Dari balik bayang-bayang, para penduduk desa mulai bermunculan, satu persatu. Wajah mereka semua sama, pucat, kosong, dan menyeramkan. Mereka mendekat, mengepung Dimas. "Kau tamu istimewa malam ini," kata lelaki tua itu. Dimas mencoba melawan. Ia berlari keluar rumah, tetapi seperti yang dialami Reza, desa itu berubah menjadi labirin. Jalanan yang ia lalui selalu membawanya kembali ke rumah besar itu. Tubuhnya semakin lemah, seolah energi hidupnya dihisap oleh kabut di sekitarnya. Akhirnya, Dimas menemukan sebuah tempat kecil di pinggir desa, seperti sumur tua yang ditutup dengan kain merah.
Ia ingat pesan ibunya bahwa jimat pelindungnya harus digunakan di tempat yang memiliki penghubung. Dengan sisa tenaga, Dimas membuka kain penutup sumur itu dan melemparkan jimat ke dalamnya sambil berteriak doa. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti. Desa itu mulai bergetar hebat dan kabut perlahan menghilang. Dimas merasa tubuhnya terlempar seperti tersedot oleh kekuatan besar. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di jalan besar di luar hutan. Tubuhnya penuh luka. Sejak itu Dimas tidak pernah lagi mendengar kabar tentang desa gaib. Namun ia tahu, desa itu masih ada, menunggu korban berikutnya yang cukup nekat untuk datang. Dan Reza, sosoknya masih terlihat dalam mimpi-mimpi Dimas, memohon pertolongan yang mungkin tidak akan pernah datang. Meski berhasil keluar, Dimas tak sepenuhnya merasa aman. Malam-malam berikutnya, ia terus dihantui oleh suara-suara dari desa gaib. Dalam tidurnya ia mendengar suara tawa penduduk desa, gamelan yang mengalun samar, dan bisikan Reza yang memintanya kembali. Dimas mencoba melupakan semua itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin sering gangguan itu muncul. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan gerobak dagangannya, suara ketukan terdengar di pintu rumahnya. Ketukan itu berat, sama seperti yang dialami Reza sebelumnya. Dengan hati yang berdebar, Dimas membuka pintu. Tidak ada siapapun di sana. Namun, di depan pintu ada botol kecil berisi cairan merah kental yang sama seperti yang ditemukan Reza. Kali ini, kertas yang menyertai botol itu bertuliskan, "Kau masih berhutang." Dimas menggigil. Ia membawa botol itu ke Pak Karta, dukun yang dulu membantu Reza. Wajah Pak Karta kembali mengeras saat melihat botol itu. "Kau telah menarik perhatian mereka. Desa itu tidak akan pernah membiarkanmu pergi sepenuhnya." Pak Karta menjelaskan bahwa desa gaib bukan hanya tempat, tetapi juga entitas yang hidup. Mereka tidak hanya ingin menjebak orang, tetapi juga menyerap energi kehidupan para korbannya. Setiap orang yang pernah masuk ke desa itu akan selalu berada di bawah pengaruhnya, kecuali jika mereka menemukan cara untuk benar-benar menutup gerbang desa tersebut. Namun, ada satu masalah besar. Untuk menutup gerbang desa, seseorang harus kembali ke sana dan menghancurkan pusat energinya, yaitu sumur tua yang pernah ditemukan Dimas. Jika kau tidak melakukannya, mereka akan terus memburu jiwamu, bahkan setelah kau mati, kata Pak Karta. Dimas awalnya ragu, tetapi mimpi buruk yang terus menghantuinya membuatnya sadar bahwa ia tidak punya pilihan. Dengan berat hati, ia meminta bantuan Pak Karta untuk mempersiapkan ritual perlindungan sebelum kembali ke desa gaib. Malam itu, Dimas bersama Pak Karta berjalan menuju hutan yang sama. Pak Karta membawa dupa, jimat pelindung, dan senjata khusus berupa keris yang telah diisi mantra. Suasana hutan terasa lebih gelap dan mencekam dari sebelumnya. Kabut mulai turun saat mereka mendekati lokasi gerbang desa. Begitu mereka melewati gerbang kayu tua, suasana berubah drastis. Musik gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan mengerikan. Penduduk desa mulai bermunculan, tetapi mereka tidak langsung menyerang. Mereka hanya berdiri di kejauhan, menatap dengan senyum menyeramkan. Pak Karta membimbing Dimas menuju sumur tua. Namun, semakin mereka mendekati sumur, penduduk desa mulai mendekat, berjalan perlahan dengan gerakan kaku seperti boneka. "Jangan berhenti, fokus pada sumur itu," teriak Pak Karta. Ketika mereka sampai di depan sumur, lelaki tua yang menjadi pemimpin desa muncul. Ia tertawa keras, suaranya menggema. "Kau pikir bisa melarikan diri dari kami? Kau dan temanmu adalah milik desa ini." Pak Karta segera menancapkan kerisnya ke tanah di depan sumur sambil membaca mantra. Lelaki tua itu berteriak marah dan penduduk desa menyerang mereka. Dimas mencoba melindungi Pak Karta, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia bahkan melihat sosok Reza di antara mereka. Matanya basah oleh air mata, tetapi tubuhnya bergerak mengikuti perintah lelaki tua itu. Dengan sisa keberanian, Dimas mengambil dupa dan melemparkannya ke dalam sumur, bersama dengan jimat pelindung terakhir. Sebuah ledakan cahaya terjadi, diikuti oleh suara raungan yang memekakkan telinga. Desa itu mulai runtuh, penduduknya menghilang satu persatu, dan kabut perlahan terangkat. Ketika Dimas membuka matanya, ia dan Pak Karta sudah berada di jalan besar. Desa gaib itu lenyap tanpa jejak. Sejak malam itu, Dimas tidak lagi mengalami gangguan. Namun, rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Reza terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat gerobak es teh milik Reza yang kini ia simpan di rumah, ia merasa ada tatapan kosong yang mengawasinya dari bayangan. Meskipun gerbang desa telah ditutup, Dimas tahu bahwa beberapa rahasia tidak pernah benar-benar hilang. Desa gaib itu mungkin lenyap dari dunia ini,
Tetapi ia yakin entitas di dalamnya masih mengintai, menunggu kesempatan untuk kembali.